Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas tema menarik terkait dengan Indonesia yang berhasil meraih penghargaan internasional di bidang pangan karena dinilai berhasil melakukan swasembada beras tahun 2019 sampai dengan 2021 lalu. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, Indonesia menerima penghargaan internasional di bidang pangan dari Institut Penelitian Padi Internasional atau IRRI. Indonesia dinilai telah memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil swasembada beras pada tahun 2019 hingga 2021. Hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, utamanya kepada pelaku real yang bekerja di sawah, para petani Indonesia. Atas kerja kerasnya tentu saja para bupati, para gubernur, Kementerian Pertanian yang semuanya bekerja sama dengan riset-riset dari universitas-universitas perguruan tinggi yang kita miliki. Ini adalah kerja yang terintegrasi. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penghargaan internasional di bidang pangan yang diberikan oleh Institut Penelitian Padi Internasional atau International Rice Research Institute atau IRRI. Presiden juga memberikan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras yang telah diberikan para petani di tanah air, kepala daerah, Kementerian Pertanian, dan perguruan tinggi yang melakukan riset pangan khususnya tanaman padi. Presiden menambahkan pemerintah sejak tahun 2015 telah giat membangun infrastruktur di bidang pertanian, seperti bendungan, embung, dan jaringan irigasi. Dan sampai tahun 2024 akan menyelesaikan kurang lebih 61 bendungan plus embung, 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi. Di sisi lain, peningkatan infrastruktur pertanian ini juga diiringi dengan pemanfaatan varietas-varietas unggul padi serta program intensifikasi dan ekstensifikasi yang memacu peningkatan produksi pertanian beras di tanah air. Dan hasilnya Indonesia berhasil mencapai swasembada beras. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia raih penghargaan internasional swasembada beras. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Panutan Sulendra Kusuma. Beliau adalah Deputi 3 Kepala Staf Presiden. Ya, selamat pagi Pak Panutan. Selamat pagi Mas Pras, Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang Anda sempatkan. Ini menarik, Indonesia berhasil meraih penghargaan internasional begitu di bidang pangan karena berhasil juga melakukan swasembada beras dalam 3 tahun berturut-turut. Sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda update terlebih dahulu, Pak, bagaimana dengan kondisi dari ketahanan pangan nasional saat ini? Ya, terima kasih. Ketahanan pangan itu sudah ada acuannya. Jadi merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021, di mana ketahanan pangan itu ada 4 aspek. Yang pertama, ketercukupan persediaan, kemudian keterjangkauan, stabilitas ketersediaan dan harga, serta gizinya. Gitu. Nah, kalau kita lihat mengenai misalnya katakanlah beras ya, konteksnya kan tadi penghargaan dari IRRI gitu ya. Iya. Kita melihat di tahun ini, tahun 2022, itu masih diperkirakan untuk beras itu surplus, masih surplus. Jadi masih akan berlanjut ya, sebesar 772.000 ton. Jadi aspek ketersediaan pangannya itu untuk tahun 2022 ini adalah sangat aman gitu ya.
bagaimana misalnya dengan aspek keterjangkauannya. Kita lihat datanya ya. Jadi pada 1 Januari tahun 2022 itu harga beras 11.750 per kilogram. Nah kemarin saya cek pada 18 Agustus 2022 harga beras itu 11.850. Jadi hanya naik 0,85%. Artinya bahwa ketahanan pangan dari aspek keterjangkauannya ini juga sangat baik gitu. Nah, begitu pula dengan komoditas-komoditas lain ya, misalnya bawang merah, kemudian aneka cabai, jagung gitu. Ini juga data menunjukkan dalam kondisi yang sangat bagus gitu. Jadi itu update-nya Mas Oke. Pras. Berarti memang ini rata-rata sudah bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri ya, baik dari sisi kecukupan, keterjangkauan dan juga harga tadi, serta kalau kita lihat ini menjadi salah satu hal yang perlu dicermati berikutnya bahwa tahun 2022 potensinya juga akan mengalami surplus. Dan bagaimana dengan penghargaan yang diraih oleh pemerintah Indonesia dari IRI sendiri begitu dari sisi ketahanan pangan nasional kita, Pak? Ya, tentunya tadi Bapak Presiden juga mengatakan bahwa ini penghargaan ini terutama sebagai pengakuan dari kerja keras para petani kita. Jadi ini adalah satu apresiasi yang datang dari lembaga internasional yang yang sangat bergengsi. Apresiasi pertama ditujukan untuk para petani kita. Nah, tentunya juga dari aspek pemerintah dan stakeholder yang lain, kerja keras selama ini di mana pemerintah fokus untuk mewujudkan ketahanan pangan, ini juga membuahkan hasil gitu ya. Tadi ada 3 aspek paling tidak yang dikerjakan dari segi infrastruktur, kemudian dari segi varietas unggul atau benih unggul, kemudian dari segi ekstensifikasi, intensifikasi, ini juga membuahkan hasil. Jadi kami sangat bersyukur bahwa kerja keras seluruh elemen bangsa, mulai dari petani, pemerintah, dan stakeholder yang lain ternyata membuahkan hasil dan dibuktikan dengan apresiasi dari IRRI. Oke, lantas bisa Anda jelaskan lebih lanjut bagaimana penerapannya Pak dari sistem kita ini dari ketahanan pangan begitu di masyarakat ataupun di kalangan petani sendiri? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang pangan gitu ya. Tadi ada aspek-aspeknya. Apa yang telah kita lakukan gitu ya? Contoh-contoh konkretnya misalnya pemerintah pada tahun 2021 itu membentuk kelembagaan baru, Badan Pangan Nasional yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 gitu ya. Nah, badan ini berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penganegaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Jadi sistem ketahanan pangan ini di kita sekarang sudah didukung oleh satu kelembagaan tersendiri. Kemudian juga dari sisi penguatan sumber daya manusianya, dari sisi petaninya sendiri. Nah, Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 35 tahun 2022 yang memperkuat fungsi penyuluhan pertanian gitu. Jadi kan pelakunya dari sistem ketahanan pangan ini terutama adalah petani, dan petani kita dipastikan didampingi oleh para penyuluh pertanian yang kompeten gitu. Itu barangkali beberapa hal yang mengenai sistem ketahanan pangan yang diterapkan di Indonesia selain yang tadi strateginya. Baik. Infrastruktur, ada kemudian infrastruktur ya, varietas unggul, kemudian intensifikasi dan juga ekstensifikasi. Nah, yang menarik kalau di negara-negara lain yang maju dalam bidang pertaniannya adalah menerapkan teknologi tinggi ataupun canggih. Apakah juga sama di Indonesia? Ya, selain tadi mengembangkan varietas atau benih unggul yang cocok dengan kawasan-kawasan tertentu, misalnya yang cocok dengan kawasan kering gitu ya, kita juga menerapkan mekanisasi pertanian. Ada datanya di sini,
Jadi pada tahun 2015 tingkat mekanisasi pertanian ini hanya 0,5 horsepower per hektar. Jadi hanya setengah horsepower per hektar. Oke. Tahun 2021 ini meningkat menjadi 2,1 horsepower per hektar atau ada peningkatan sebesar 236% gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam hal ini contohnya adalah mekanisasi misalnya penggunaan traktor dan sebagainya ini sudah diterapkan dengan intens ya di negara kita gitu loh. Nah, ini juga diakomodasi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Jadi kita nanti dalam perencanaan tersebut ini akan menerapkan banyak hal. Oke. Misalnya utilisasi alat dan mesin pertanian baik itu prapanen maupun pasca panen. Kemudian pengembangan varietas benih unggul baru, teknologi panen hemat air, sistem informasi kalender tanam, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, Mas Pras, terkait dengan teknologi dan peralatan pertanian ini. Iya, berarti sebenarnya juga berdasarkan kearifan lokal di daerah setempat begitu ya, pemanfaatan dari teknologi ataupun varietas padi yang digunakan begitu ya Pak? Tentunya. Jadi makanya kenapa dikembangkan berbagai varietas atau benih padi unggul ini yang cocok dengan karakter kawasan tertentu. Oke, dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan produksi beras di tanah air. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah tahun 2018 sampai dengan 2021 kita lihat untuk produksi padi. Dari tahun 2018 sampai dengan 2021 ini tercatat 59,2 juta ton, kemudian 54,6 juta ton di tahun 2019, 2020 54,6 juta ton, kemudian di tahun 2021 lalu tercatat 54,4 juta ton. Sementara untuk produksi berasnya tadi kalau kita lihat itu adalah untuk gabah kering giling, kemudian untuk berasnya ini juga trennya masih stabil begitu dari tahun 2018 33,9 juta ton, kemudian 2019 sampai dengan 2021 rata-rata 31 juta ton. Dan selanjutnya dari sisi target pembangunan infrastruktur pertanian. Ini tahun 2024 apa saja? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo begitu bahwa ada 61 bendungan yang akan segera dibangun juga. Kemudian embung itu akan mencapai 4.500 embung. Kemudian jaringan irigasi sepanjang 1,1 juta jaringan irigasi yang akan dibangun sampai dengan 2024. Dan berikutnya kita lihat dari sisi provinsi produsen padi terbesar di sepanjang tahun 2021. Ya, di Jawa Timur 9,79 juta ton gabah kering giling, kemudian Jawa Tengah 9,62 juta ton, Jawa Barat 9,11 juta ton, menyusul Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, dan juga Sumatera Utara. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Panutan Sulendra Kusuma, Deputi 3 Kepala Staf Presiden. Baik. Ya, Pak Panutan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Nampaknya memang beberapa produksi beras kita ini cukup stabil 3 tahun terakhir. Kemudian tadi target pembangunan infrastruktur juga terus digenjot ini oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat integrasi dari 3 hal tadi, dari sisi infrastruktur, kemudian varietas unggul, dan juga penerapan dari ekstensifikasi, kemudian intensifikasi di bidang pertanian? 3 hal tadi ya, infrastruktur, kemudian benih unggul, dan ekstensifikasi, intensifikasi, itu menyasar aspek produktivitas gitu. Jadi aspek kuantitasnya disasar oleh itu. Oke. Tapi jangan lupa pemerintah juga punya strategi lain, yaitu mengurangi cost daripada petani, mengurangi biaya dari petani, yaitu dengan subsidi pupuk gitu. Ini juga membantu meningkatkan kesejahteraan daripada petani. Jadi 2 hal dilakukan sekaligus. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur, kemudian benih unggul dan ekstensifikasi, intensifikasi. Kemudian
mengurangi cost daripada biaya produksi petani, dan yang ketiga itu adalah memperkuat kelembagaannya. Jadi ada badan baru tadi, Badan Pangan Nasional. Kemudian tentunya kelembagaan baru ini akan sangat penting perannya dalam mengkoordinasikan dari persoalan sistem ketahanan pangan tersebut. Kemudian dari sisi petaninya juga itu ada penguatan masalah pengetahuannya mengenai Presiden telah mengeluarkan Perpres yang memperkuat fungsi penyuluhan pertanian. Jadi ini strateginya menurut saya cukup komprehensif ya, dari sisi produktivitas, dari sisi pengurangan kos petani, dari sisi penguatan kelembagaannya, dan dari sisi penguatan kapasitas dari petaninya itu sendiri. Dan ini kalau diintegrasikan dengan baik, maka ketahanan pangan kita akan sangat kuat. Oke, lantas kalau kita bicara mengenai tadi tanaman padi, Anda juga katakan menggunakan varietas unggul begitu. Apa saja yang digunakan ini Pak Panutan? Apakah juga tadi tergantung dari daerahnya, kemudian jenis tanaman padinya pun berbeda? Iya, penggunaan varietas benih unggul ini menggunakan misalnya benih unggul yang bersertifikat. Ini menjadi salah satu pendorong peningkatan produktivitas padi gitu ya. Data menunjukkan bahwa angka rata-rata produktivitas varietas benih unggul ini adalah 6-8 ton per hektar atau bahkan lebih. Nah, kalau kita bandingkan misalnya dengan rata-rata produktivitas padi yang menggunakan benih biasa, itu hanya 5,2 ton per hektar gitu. Nah, kita punya dokumen gitu ya, perencanaan sampai dari 2020 sampai 2024 RPJMN ditargetkan hingga tahun 2024 seluas 10,6 juta hektar lahan pertanian padi mendapatkan bantuan benih padi yang bersertifikat gitu. Oke. Itu Mas. Bantuan benih padi ini apakah tersebar kepada daerah-daerah lumbung padi tadi yang sudah disampaikan begitu Pak? Ya, tentunya seperti itu ya. Teknis di lapangan itu tentunya menggunakan data-data yang data-data yang diharapkan valid gitu ya, sehingga pemerataan penyebaran benih padi yang bersertifikat ini sesuai dengan karakteristik daerahnya bisa tercapai gitu. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Panutan Suledra Kusuma, Deputi 3 Kepala Staf Presiden. Ya Pak Panutan, menarik kalau kita bicara mengenai lahan pertanian begitu yang memang ini sempat hangat beberapa waktu terakhir karena memang adanya kawasan industri yang dibangun, kemudian pertumbuhan penduduk dan juga kawasan perumahan juga ini kan menggerus lahan pertanian di Indonesia. Ini bagaimana nih Pak kondisinya? Apakah terus bertambah atau tetap stagnan? Ya, jadi pemerintah punya program, barangkali sudah masyarakat juga sudah mengetahui, food estate ya. Jadi ada beberapa food estate, misalnya di Kalimantan, kemudian ada juga di NTT gitu ya. Nah, kami sendiri dari kantor staf presiden terus melakukan monitoring dan evaluasi mengenai progres food estate ini supaya program yang sangat strategis ini bisa sukses dijalankan gitu. Itu dari sisi lahan ya. Kemudian dari sisi kelembagaan ini pemerintah juga memperkenalkan konsep yang namanya korporatisasi petani gitu. Nah, ini juga korporatisasi petani ini diharapkan juga bisa meningkatkan produktivitas daripada padi tersebut, karena di korporatisasi petani ini banyak bantuan yang diberikan. Misalnya yang saya tahu itu adalah penggilingan padi, kemudian benih unggul gitu ya. Kemudian juga kalau dibentuk korporatisasi petani, maka pembinaan terhadap petaninya itu menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Selain itu, off-taker-nya atau pembelinya daripada hasil pertanian itu menjadi lebih terjamin gitu. Jadi paling tidak itu kita punya dua
ini ya, 2 program ya, ada Oke. food estate, ada korporatisasi petani, kemudian banyak sih yang lain selain yang tadi ya, ada benih unggul dan sebagainya. Baik, tapi kalau kita lihat untuk food estate ini lebih ditujukan untuk tanaman padi saja atau ada jenis tanaman lain? Macam-macam Mas, ada yang padi, kemudian di NTT itu ada juga jagung gitu ya. Kalau di Sumatera Utara ini termasuk tanaman sayur-sayuran gitu. Tapi intinya adalah food estate itu adalah menjamin foodnya itu, ketahanan pangannya itu. Oke. Gitu aja. Dan kalau kita bicara dengan kemampuan dari infrastruktur varietas unggul, kemudian juga intensifikasi dan ekstensifikasi 3 poin yang menjadi suatu hal utama begitu, itu juga menjadi bagian dari pengembangan food estate, Pak. Iya, itu sekaligus diintegrasikan. Jadi itu contoh yang baik gitu ya untuk melihat ketiga hal tersebut gitu. Di Oke. food estate itu misalnya di Kalimantan ya, mulai disiapkan lahannya, kemudian jaringan irigasinya, kemudian disiapkan benih unggulnya gitu, kemudian disiapkan tenaga kerjanya gitu, didampingi oleh penyuluh pertanian gitu. Jadi itu contoh penerapan tiga hal tersebut. Oke, Food dan tadi Presiden juga sudah memberikan apresiasi terhadap para petani begitu yang memang langsung sebagai pelaksana di lapangan begitu. Bagaimana dengan beragam kebijakan yang sudah ada, kemudian swasembada beras yang berhasil dilakukan oleh pemerintah? Akankah ini juga berimplikasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan petani, Pak? Iya, logikanya begini, kalau misalnya terjadi swasembada ya, artinya bahwa produktivitas petani kita meningkat gitu ya, artinya kuantitasnya kan meningkat. Oke. Dikalikan harga berarti pendapatannya lebih banyak karena kan tidak ada beras impor yang masuk gitu ya. Oke. Nah, tentu seperti itu. Yang pertama adalah dari sisi kuantitas yang dihasilkan itu menjadi pendapatan petani menjadi lebih banyak. Yang kedua adalah penggunaan benih unggul itu lebih meningkatkan produktivitasnya lagi gitu. Itu tentunya pendapatannya lebih meningkat, ditambah pengurangan dari sisi biaya, subsidi pupuk Mas. Jadi 2 dilakukan langsung dari produktivitasnya karena swasembada maka produktivitas petani itu lebih meningkat, kan tidak ada saingan dari impor gitu. Baik. Dari sisi cost-nya itu dikurangi dengan menggunakan subsidi pupuk. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai beras impor, tentu kita tetap masih ada impor yang dilakukan dari sisi beras sendiri yang didatangkan dari luar negeri nih Pak Wanutan. Apakah memang peruntukannya berbeda atau bagaimana? Iya, kalau misalnya kita katakanlah ya makanan Jepang gitu ya, kan Ya. berasnya khusus tuh. Oke. Karena kan dia harus bisa digunakan menggunakan sumpit kan. Jadi harus berasnya mungkin khusus yang agak lengket seperti ketan gitu. Oke. Atau kalau kita makan makanan Timur Tengah gitu kan, berasnya kan panjang-panjang gitu. Nah, Ya. jadi yang dimaksud dengan impor di situ adalah beras-beras khusus untuk kebutuhan khusus tersebut gitu. Oke. Baik, Yang sementara memang- untuk kebutuhan pangan nasional kita sudah bisa penuhi di dalam negeri begitu ya Pak? Ya, betul. Oke, terakhir Pak, strategi dan inovasi apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk menjaga swasembada beras ini akan terus berlanjut? Ya, strateginya adalah tentunya melanjutkan yang ketiga hal tadi ya. Kita ulang-ulang terus, ada infrastruktur, terdiri dari bendungan, embung, jaringan irigasi, kemudian yang kedua adalah benih unggul ya, varietas benih unggul yang cocok gitu ya, yang cocok untuk daerah-daerah tertentu dan yang produktivitasnya tinggi. Yang ketiga adalah ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian. Nah, selain itu juga kita sedang memperbaiki penyaluran ketepatan daripada subsidi pupuk karena ini penting. Ini akan meningkatkan akan menurunkan biaya dari petani sambil meningkatkan produktivitasnya kan pertanian itu butuh pupuk. Iya. Selain itu juga strateginya adalah pembentukan kelembagaan tadi, misalnya kelembagaan Badan Pangan Nasional.
Hal lain kemarin baru ditekankan oleh Bapak Presiden juga kerjasama antar daerah gitu. Ya, kadang-kadang kan pengaruh faktor cuaca membuat daerah tertentu misalnya sedikit berkurang panennya, tapi daerah lain surplus. Nah itu kemarin sudah perintahkan oleh Bapak Presiden biaya logistiknya untuk mengalihkan dari daerah surplus kepada daerah yang kekurangan itu bisa menggunakan dana tidak terduga gitu. Nah, Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk membuat semacam payung hukumnya agar bisa digunakan dana tersebut. Itu strategi-strategi yang akan kita tempuh ke depan. Iya, berarti ada pemerataan ya dari sisi keberadaan dari beras yang dibutuhkan masyarakat sendiri. Baik, Pak Manutan, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Tentu ini menjadi insight baru terkait dengan perkembangan dari ketahanan pangan nasional di tanah air. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Manutan. Terima kasih Mas Pras, salam sehat, semoga sukses terus. Baik, terima kasih Bapak.